Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Khorenisa. Saya Widening Sitwanani. Kali ini kami akan membahas mengenai analisis branding pariwisata Hong Kong. City branding merupakan salah satu strategi suatu wilayah seperti negara atau kota untuk memiliki kedudukan atau tempat, positioning yang kuat dan dapat dikenal secara luas. Secara sederhana, city branding dapat didefinisikan sebagai karakteristik atau identitas dalam bentuk simbol, logo, merek yang melekat pada suatu wilayah atau kota. Terdapat 4 strategi umum dalam memasarkan atau mendorong agar suatu kota dapat menjadi lebih menarik bagi wisatawan, pengusaha maupun investor ke kota atau wilayah tertentu, yakni dengan melakukan 1. Pemasaran citra atau image marketing, kedua, pemasaran atraksi atau daya tarik, attraction marketing, ketiga, pemasaran prasarana atau infrastructure marketing, keempat, ada pemasaran penduduk. Hong Kong adalah sebuah daerah otonomi yang terletak di bagian tenggara Tiongkok, di Sungai Mutiara dan Laut Tiongkok Selatan. Hong Kong terkenal dengan perkembangannya yang ekspansif, pelabuhan laut dalam alami, dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, sekitar 7 juta jiwa pada lahan seluas 1.104 km persegi. Populasi Hong Kong saat ini terdiri dari 93,6% etnis Tionghoa. Sebagian besar dari penduduk Hong Kong yang berbahasa Kanton berasal dari Provinsi Guangdong, di mana penduduk dengan keterampilan melarikan diri ketika pemerintahan komunis mengontrol Tiongkok pada tahun 1949. Di akhir 1970-an, Hong Kong berkembang menjadi penghubung perdagangan utama dan pusat keuangan dunia, dan dianggap sebagai salah satu kota global. Kota ini menempati posisi kelima pada indeks kota global setelah New York City, London, Tokyo, dan Paris. Kota ini memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan mengalami ketimpangan ekonomi yang parah. Kota ini juga memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi. Hong Kong adalah pusat keuangan ketiga terpenting setelah New York dan London. Ekonomi berbasis jasa dicirikan dengan pajak rendah dan perdagangan bebas. Dan mata uang negara ini adalah mata uang paling banyak diperdagangkan ke-8 di dunia. Hong Kong adalah pulau berukuran sangat kecil, luasnya yakni 1095 km persegi. Ini dapat dibagi menjadi 4 wilayah, yakni Hong Kong 80 km persegi, Semenanjung Kowloon 40 km persegi, Teritoria Baru 794 km persegi, dan pulau-pulau terpencil sebesar 175 km persegi. Negara ini dikelilingi oleh air yang dalam dan dengan pelabuhan luas yang dilindungi oleh pegunungan di utara dan juga selatan. Hal ini membuat Hong Kong menjadi titik lintasan yang menguntungkan bagi kapal. Letak geografis antara Selat Taiwan, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik menjadikannya jalur strategis untuk lalu lintas laut di Asia dan dunia. Ide branding Hong Kong pertama kali dikonsepkan pada tahun 1996. Saat itu Hong Kong sedang berkembang, diberikan kembali ke Cina oleh Inggris. Dan ada beberapa kecemasan dalam persaudaraan internasional bahwa Hong Kong mungkin kehilangan identitasnya yang berbeda setelah reunifikasi. Pemerintah mengambil tugas untuk memastikan skenario seperti itu tidak akan pernah terjadi, dan kebijakan dibingkai untuk menentukan peran Hong Kong sebagai administrasi khusus wilayah Cina serta pusat internasional untuk keuangan, perdagangan, investasi pariwisata, transportasi, dan komunikasi. Brand Hong Kong diluncurkan pada tahun 2001. Ini adalah program strategis yang dirancang untuk mempromosikan Hong Kong sebagai kota dunia Asia. Penentuan posisi Hong Kong sebagai kota dunia Asia didirikan atas dasar bahwa Hong Kong adalah tempat orang dapat melihat pengaruh timur dan barat. Pemerintah British sebelum 1997 memberi negara ini tampilan barat, dan pada saat yang bersamaan, kedekatan daratan Cina mempertahankan efek timur. Ini sangat dinamis, bersemangat, dan kosmopolitan. Hong Kong merupakan pusat bisnis, makan, dan budaya dengan infrastruktur kelas dunia. Kantor ekonomi dan perdagangan Hong Kong di seluruh dunia serta organisasi lokal telah membawa pesan brand Hong Kong ke audiens bisnis dan pemerintah sasaran di luar negeri. Branding Hong Kong sekarang sangat diterima di seluruh dunia. Branding Hong Kong diluncurkan pada tahun 2001 sebagai program pemerintah yang dirancang untuk mempromosikan Hong Kong sebagai kota dunia Asia. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menciptakan reputasi Hong Kong sebagai kota internasional teratas. Ide ini dibentuk setelah penyerahan kedaulatan atas Hong Kong pada tahun 1997. Peristiwa yang membuat Hong Kong menjadi wilayah administratif khusus Cina. Branding ini menonjolkan Hong Kong sebagai tempat di mana kreativitas, kewirausahaan, konektivitas global, keamanan, dan keragaman yang kaya. Pada tahun 2010, setelah tinjauan besar dan latihan keterlibatan publik, brand Hong Kong diperbarui menggabungkan perubahan pada identitas visual, nilai inti, atribut, dan platform mereknya. Ide branding Hong Kong berawal pada tahun 1997 ketika banyak perhatian difokuskan pada penyerahan Hong Kong ke Cina. Penyerahan tersebut menimbulkan kekhawatiran atas kemampuan Hong Kong untuk tetap menjadi pusat keuangan internasional sekaligus kota global.
Keputusan untuk mengembangkan brand Hong Kong akhirnya diambil oleh pemerintah Hong Kong pada tahun 2000. Arah pada pilihan kota dunia Asia sebagai semboyan merek yang paling mencerminkan ciri-ciri kota. Sementara naga bergaya dianggap paling mewakili identitas visual Hong Kong. Kajian pemerintah pada tahun 2008 dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan yang telah terjadi di dalam dan sekitar kota sejak 2001, dan untuk memasukkan perubahan tersebut ke dalam merek. Promosi brand dilakukan dengan mencantumkan logo pada spanduk yang terlihat di bis, kapal, maupun spanduk di jalanan. Desain gambar asli menggabungkan karakter Cina, Hong Kong, serta inisial kota HK pada tahun 2010. Setelah tinjauan pemerintah, logo naga diperbarui, membuat kepala naga menjadi lebih kecil dan menggabungkan 3 garis pita di belakang kepala naga. Itu juga membawa desain yang lebih berwarna, mengacu pada keragaman dan dinamisme dari Hong Kong sendiri. Pita biru dan hijau melambangkan alam dan lingkungan berkelanjutan Hong Kong. Sedangkan pita merah melambangkan batu singa yang melambangkan semangat dari masyarakat Hong Kong. Setelah pembukaan logo pita gaya baru pada tahun 2010, hal ini dikritik bahwa biaya yang dibayarkan kepada perusahaan brand tidak dapat dibenarkan oleh pembaharuan terbatas pada logo. Artikel tersebut juga menyertakan kutipan wawancara dari desainer citra merek sebelumnya yang tidak menyukai penghapusan karakter HK dari api naga yang menunjukkan bahwa perubahan tersebut mengurangi arti dari brand. Terlepas dari promosi dari pemerintah untuk membangun citra seperti itu ke kota, kritik terus meningkat selama bertahun-tahun. Promosi brand dilakukan dengan mencantumkan logo pada spanduk yang terlihat di bis, kapal, maupun spanduk di jalanan. Desain gambar asli menggabungkan karakter Cina, Hong Kong, serta inisial kota HK pada tahun 2010. Setelah tinjauan pemerintah, logo naga diperbarui, membuat kepala naga menjadi lebih kecil dan menggabungkan 3 garis pita di belakang kepala naga. Itu juga membawa desain yang lebih berwarna, mengacu pada keragaman dan dinamisme dari Hong Kong sendiri. Pita biru dan hijau melambangkan alam dan lingkungan berkelanjutan Hong Kong. Sedangkan pita merah melambangkan batu singa yang melambangkan semangat dari masyarakat Hong Kong. Setelah pembukaan logo pita gaya baru pada tahun 2010, hal ini dikritik bahwa biaya yang dibayarkan kepada perusahaan brand tidak dapat dibenarkan oleh pembaharuan terbatas pada logo. Artikel tersebut juga menyertakan kutipan wawancara dari desainer citra merek sebelumnya yang tidak menyukai penghapusan karakter HK dari api naga yang menunjukkan bahwa perubahan tersebut mengurangi arti dari brand. Terlepas dari promosi dari pemerintah untuk membangun citra seperti itu ke kota, kritik terus meningkat selama bertahun-tahun. Insiden seperti tindasan rasis terhadap etnis minoritas dari polisi, berita tentang peringkat daya saing kota yang rendah di Hong Kong, dan peringkat yang dapat ditinggali, dan konflik yang intens antara orang-orang Hong Kong dan pemerintah Cina telah menimbulkan keraguan terhadap branding semacam itu ke kota. Selama bertahun-tahun, banyak kampanye pemasaran, terutama oleh brand Hong Kong, sebuah organisasi yang dibuat untuk mempromosikan kota dan Dewan Pariwisata Hong Kong, telah membantu membangun kesadaran dan memperkuat merek secara internasional dan di rumah. Penyempurnaan dan pengetatan citra merek dan pesan lebih lanjut dilakukan pada tahun 2012. Slogannya dipertahankan, tetapi logonya disederhanakan dengan kata-kata yang diambil dari Hong Kong. Tentunya setiap kreasi brand harus didukung dengan elemen tangible dan intangible yang menjadikan sebuah kota menarik. Dalam kasus Hong Kong, ini sepenuhnya membenarkan slogannya sebagai kota dunia Asia, pusat keuangan dan perdagangan internasional, pusat transportasi kelas dunia, pusat perbelanjaan Mekah, ibu kota kuliner terkemuka, pemandangan seni yang dinamis dan sedang naik daun, serta kota yang bersih dan aman untuk dikunjungi para wisatawan. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.